Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Terima kasih sudah bantu subscribe channel ini. Dan untuk pengguna baru mohon bantu dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe-nya. Di kesempatan kali ini kita hanya ingin sharing pengalaman install Hackintosh untuk laptop VivoBook ya, tipe X412FL. Jadi kemarin itu kita dapat pelanggan, jadi teman kita dari Depok memakai jasa install kita. Dia ketemu kita dari Shopee ya, dan dia pakai tipe laptopnya itu X412FL VivoBook ya, dan saya anggap itu mudah gitu teman-teman ya, mudah ya. Tapi ternyata apa, saya malah dikerjain sama laptopnya teman-teman ya. Jadi ya sebetulnya saya kurang jeli juga ya teman-teman ya, dikerjain sama laptopnya. Saya nggak ngeh sama, maksudnya nggak jeli sama motherboardnya ya, karena kebiasaannya itu untuk tipe-tipe laptop yang lain untuk sekelas tipe ini itu yang mudah-mudah saja gitu teman-teman. Tapi kemarin itu sampai 3 hari saya ngerjainnya teman-teman, sampai 3 hari ngerjain jasa install ya. Jadi kita start sore sampai pagi, sore sampai pagi, sore sampai pagi lagi sampai 3 hari. Dan di hari ketiga itu kita start sore sekitar kisaran jam 4 gitu ya. Setelah itu ternyata bisa itu teman-teman. Terima kasih sebelumnya untuk teman kita yang pakai jasa install kita dari Depok. Saya minta izin untuk share video ini ya. Kejadiannya seperti apa? Jadi dia mengalami kernel panik terus gitu teman-teman. Waktu instalasi pertama sudah bisa keinstall, setelah install loading kedua itu dia panik terus. Setelah reboot gitu harddisknya hilang gitu ya, SSD-nya nggak kebaca, atau dia ketika saya menggunakan pakai open core debug juga, config debug juga, kernel paniknya muncul, dan itu sampai berulang-ulang sampai 2 hari ya, nggak kelar-kelar instalasinya. Dan di hari ketiga itu bisa terinstall gitu ya teman-teman. Nah itu pun karena saya baru ngeh di hari ketiganya itu ternyata saya nggak jeli teman-teman ya. Sebelum itu kita cek dulu spesifikasinya di sini teman-teman ya. Nah di sini saya pakai folder ini ya, saya selalu bikin folder ini. Jadi kalau teman-teman yang biasa pakai jasa install saya pasti tahu ya. Jadi saya selalu pakai folder ini untuk menghubungkannya ke AnyDesk. Jadi saya kalau ke AnyDesk itu tinggal arahin aja gitu ya, gampang. Selama addressnya masih sama, pasti langsung ngedirect ke folder teman-teman masing-masing gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kalian reinstall AnyDesk, nanti saya kebingungan lagi kalau nggak ngecek ulang hardware kalian gitu. Jadi usahakan kalau pakai jasa install kita jangan reinstall AnyDesk, karena nantinya saya bingung juga, misal ada trouble atau apa, saya mau untuk menghubungkan lagi itu ribet lagi gitu. Nah di sini speknya teman-teman. Speknya itu adalah Asus VivoBook laptop X412FL atau A412FL. Nah tipe CPU-nya adalah i7-8565U. Ini pakai chipset pakai generasi Skylake-U. Dan nah kendalanya tuh di sini teman-teman, ternyata aku nggak jeli masalah Canon Lake U-nya ini ya. Bagi teman-teman pemula biasanya mungkin nggak sampai ke sini ya, tapi kalian harus jeli juga teman-teman, biar kalian tahu problemnya. Kalau kalian data seperti ini, mungkin kalian nanti ujungnya suatu saat pasti kalian paham, oh ternyata ini gitu ya penyebab masalahnya, akar masalahnya kok nggak bisa diinstal gitu ya. Jadi ini speknya saya jelasin dulu. Speknya UHD 620 Skylake U GT2, di GPU nya M250 Nvidia. Nah, terus audionya pakai 256 ALC, Ethernetnya nggak pakai, Wi-Fi nya pakai AC 9560, Elan 1200 trackpadnya untuk Asus auto inject biasanya, maksudnya auto jalan ya, driver itu sih sekarang ya. Keyboardnya pakai PS2K, SATA-nya ya standar lah, pakai sesuai dengan Canon Lake U motherboard ini. Cuma kemarin itu saya itu nggak jelinya ya di sini. Di hari ketiga saya baru ngeh kalau ternyata ini itu generasi 300 motherboard teman-teman. Saya baru ingat itu teman-teman. Nah config saya kemarin itu yang bikin masalah apa, saya ndak menginjekkan power management control atau PMC ya. Jadi SSD TPMC itu aja sebenarnya teman-teman. Jadi sampai saya lupa, saya nggak tak kasih SSD TPMC di ACPI nya gitu teman-teman, sehingga
ndak bisa terinstall gitu ya. Nah, setelah saya injek PMC, akhirnya juga bisa terinstall teman-teman ya, akhirnya bisa terinstall. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, kernel paniknya itu seperti apa? Kernel paniknya itu CPU color teman-teman, CPU call gitu. Awalnya kan saya berpikir karena dia pakai ini NVMe ini 8086 F1A8, ini adalah tipe Intel, NVMe Intel tipe 660p. Nah, saya berpikir NVMe-nya bermasalah, cuma saya cek di lognya itu nggak ada IO ACPI family, sorry, IO NVMe family yang error gitu ya. Dia malah ngarahnya ke CPU, jadi random CPU color gitu, jadi memanggil CPU 6, CPU 4, CPU 2 random aja gitu. Jadi saya bingung loh, kenapa ini? Harusnya config saya sudah benar, karena ini config yang saya pakai untuk menginstal tipe-tipe Canon lag ini sebelumnya ya. Tapi kadang bukan WSGI lag juga, kadang coffee lag gitu ya. Karena harusnya yang kita konfigurasi itu adalah motherboardnya ya, bukan CPU-nya, karena CPU nanti menentukan yang lain. Yang kita konfigurasi adalah motherboardnya. Nah, ini saya lupa nggak memasangkan ini teman-teman, si Omaka nih. Nah, di sini teman-teman ya, SSD TPM itu ada di mana? Di SSD TPM-nya itu ada di PMCR ya teman-teman. CR. Komen apa? Nah, di sini LPCB. Nah, ini nggak dikasih teman-teman kemarin, lupa saya teman. Dia nggak bisa masuk sampai 3 hari itu baru enggak ya. Jadi kernel panik itu kalian mesti cek juga tuh. Misal kalian pakai motherboard apa gitu kan, tipe berapa gitu kan, beberapa, dan kalian ngeceknya ini gimana ya, ngeceknya ini kalian cukup ketik di Google aja, misalkan Lag P, nanti kalian kanan Lag P motherboard series ini kan, LP motherboard series, nanti kalian download yang Intel PDF, atau mungkin ada tulisan juga di depan di Google itu biasanya series tipe motherboard series berapa gitu ya. Nah, di sini saya sudah buka datasetnya, dan di sini ternyata package system C10 S processor line is wired with Intel 300 series family control hub based on Canon Light base ya. Nah, di sini ternyata motherboardnya series 300. Nah, saya sudah, harusnya sehari itu sudah kelar, cuma ya karena nggak teliti akhirnya ya 3 hari juga ya. 3 hari ya rugi badar, tapi nggak apa-apa, itu saya sambil belajar juga ya, gitu, sambil belajar juga. Oke. Nah, hasil installnya seperti apa? Hasil installnya, karena speknya ini saya juga kurang tahu ya dari pabrikannya atau apa, cuma yang jelas di sini HDMI-nya tidak bekerja. Mungkin HDMI-nya ikut terkonek pada MX250 ini. HDMI-nya tidak berfungsi, slipnya juga tidak berfungsi. Jadi slipnya itu saya nyoba pakai S3 tapi tidak berfungsi ya. Saya coba pakai S4 juga nggak berfungsi. Dia bisa, cuma setelah nyala itu blank screen gitu. Blank screen sekali bisa, terus berikutnya tidak bisa lagi kayak gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang bisa, kalian bisa ngoprek sendiri ya. Nah, mungkin ada yang lebih pro dari saya, semoga bisa berfungsi gitu. Cuma untuk saya mohon maaf sebelumnya ya, karena ini slipnya mohon maaf nggak bisa buat teman kita yang di Depok ya, mohon maaf. Tapi mungkin next suatu saat nanti kita akan coba cari kendalanya apa gitu ya. Next suatu saat mungkin dengan beberapa pengalaman kita nanti kedepannya mungkin bisa berfungsi mungkin ya. Nah, biasanya saya pakai S4, karena kalau memang S3 nya tidak bisa saya pakai S4, dan di Google juga banyak tutorialnya mengenai slip S4 itu. Jadi kalau S3 itu suspend to RAM, kalau S4 itu dia dimatikan dulu tapi standby SSD gitu ya. Jadi ketika dinyalakan dia bisa nyala, lalu dia itu tekan enter lagi ke menu hard disk itu, hard disk Mac-nya, tekan lalu sudah masuk ke Mac-nya. Cuma kemarin itu waktu nyala mouse dan
keyboard trackpad itu nggak berfungsi, jadi terpaksa tak bikin gitu, cuma nanti slipnya di disable gitu aja. Jadi mohon maaf untuk teman kita yang di Depok, semoga bisa dimengerti gitu ya. Nah, untuk hasilnya seperti apa? Yuk kita lihat hasilnya. Awalnya kita menginstal Ventura karena flash disknya nggak cukup ya. Kita install Ventura, dan berikutnya setelah terinstall Ventura kita cloning ke internal. Kita cloning installernya yang hasil downloadan tadi ke internal, bikin my volume kayak biasa, bikin installer, terus kita install Sequoia. Nah, ini hasil install Sequoia-nya. Kita buka satu-satu. Nah, seperti ini. Ini untuk audio. Nah, audionya berfungsi mikrofon ya. Mikrofon juga berfungsi. Ini Bluetooth-nya juga berfungsi. Ini brightness key-nya standar pakai brightness key cache ya, ini juga berfungsi. Terus ini volume tombol juga berfungsi. Ini apa namanya, hasil SM BIOS kita ya. Nah, ini pakai UHD 655, spoofnya ke A53E karena dia whiskey like ya. Terus ini pakai Bluetoothnya Intel, ini WiFi-nya pakai Intel AC9565 berapa tadi ya. Nah, terus apa lagi? Ini pakai Open Core 105. Ini pakai audionya untuk ALC256, kalian bisa pakai ALC21 atau data 15. Nah, ini untuk USB mapnya kita pakai standaran aja, pakai USB toolbox ya. Nah, ini kalian harus mapping ini supaya SS-nya kebaca gitu ya, karena kadang itu ke limit 15 port jadi nggak kebaca gitu ya, hati-hati ya untuk mapping USB. Terus yang ini. Nah, ini kemarin itu awalnya pakai S3 Hibernate mode-nya. Nah, karena tak rubah S4 jadi harusnya dia sekarang yang terinstall di sana itu adalah Hibernate mode 25 untuk S4. Dan tampilan ACPI ya, seperti itu. Jadi berikut ini adalah hasil instalasi kita untuk jasa install laptop Asus VivoBook X412 FL ya. Namanya kita pasti ada kekurangan dan kelebihannya, cuma untuk spek ini kekurangannya adalah di HDMI dan slipnya ya. Kita tulis juga HDMI-nya biar nggak lupa. HDMI working. Selebihnya sih aman ya, cuma power manajemennya nggak pakai CPU friend aku karena takutnya malah panas ya. Kita bikin standar aja CPU friend tak pakai, jadi biar ya sejalannya aja dulu, cuma harusnya lebih kencang dan tidak gampang panas tanpa CPU friend ya teman-teman. Seperti itu. Jadi kesimpulannya sleep not working, HDMI not working, itu aja ya. Sama kamera ya, kamera not working. Nah, untuk kamera sendiri harusnya dia sudah auto jalan ya, cuma karena ini device-nya nggak tahu kenapa, mungkin nggak dikenali sama Apple, jadi dia black screen gitu, kameranya gelap gitu ya. Mungkin tidak sesuai sama yang Apple minta gitu. Kayaknya seperti itu. Terus apa lagi ya, itu aja sih kayaknya. Kalau ada kurangnya mungkin omnya yang Depok kalau nonton video ini bisa komen di kolom komentar ya, nanti insya Allah tak balas ya. Jadi terima kasih untuk omnya yang sudah menginstal di jasa install masterhackintosh.com. Semoga pekerjaannya lebih dimudahkan dengan menginstal Hackintosh di laptopnya. Oke, jadi segini aja videonya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada kurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.